melipat. Nah, ini gambaran yang saya gambarkan tadi, melipat. Melipat itu kuantum, melompati, meraih sesuatu yang dinilai memiliki miracle, keajaiban. Termasuk zaman dulu, zaman Ibnu Athaillah, abad ke-7 Hijriah, itu banyak orang yang terjebak oleh keajaiban demi keajaiban yang kita sebut di dalam tradisi tasawuf dengan al-karomah. Ya, al-karomah. Para aulia itu memang memiliki karomah, tetapi tidak satupun para aulia yang mencari karomah. Bahkan disebutkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, al-karomatu haidul arifin. Karomah itu haid, kotoran, darah kotorannya orang-orang arif. Jadi para arifun itu ketika ditampakkan kemuliaannya, ya, karomahnya, itu langsung muhasabah pada diri sendiri. Ya Allah, dosa apa ya saya kok tampak kehebatanku gitu. Malah begitu, Nabi Musa saja ditampakkan mukjizatnya di balik tongkat itu, istighfar Nabi Musa, astagfirullahaladzim, gara-gara aku mengandalkan tongkat ini loh, akhirnya Allah menunjukkan kepadaku tongkat yang selama ini aku pegang gak lebih dari binatang yang menjijikkan berupa ular. Tapi publik memang menganggap alhamdulillah, katanya begitu, gara-gara mukjizat ini sebagian pengikut Fir'aun beriman, yang lain pada tunduk, sihirnya Fir'aun habis, dan seterusnya. Tapi bagi Nabi Musa sendiri istighfar kepada Allah, ya Allah nyuwun ngapura ya Allah. Nah, dengan demikian orang ketika bertasawuf ini, kenapa tasawuf mengarahkan pada satu sikap supaya terbebaskan dari imajinasi tentang kehebatan, karena supaya dia benar-benar menjadi abdullah, bukan hambanya imajinasi, bukan hambanya mimpi-mimpi, bukan hambanya kehebatan demi kehebatan. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu at-tayyul hakiki, melipat yang hakiki adalah antat via masafatat dunya angka. Kalau Anda bisa melipat dunia dari dirimu, kalau sekedar melipat waktu saja, sekejap ke sana, sekejap ke sini, sekejap memasuki 10.000 tahun yang lalu, sekejap lagi memasuki masa depan 10.000 tahun yang akan datang, itu bukan apa-apa. Nggak boleh, nggak bisa dikagumi sedikit pun. Yang hakiki itu kalau Anda bisa melipat dunia seisinya sekejap, hatta tarul akhirah aqroba ilaika, mingga tiba-tiba Anda sudah di akhirat. Nah, jadi dunia dilinting kata orang, set, sudah nggak ada yang ada akhirat tiba-tiba. Nah, itu sudah tergolong at-tayyul hakiki, bagian dari kemuliaan itu sebenarnya. Ini cara kita berzuhud yang sesungguhnya. Jadi zuhud itu kan menepis sesuatu yang berbau atau ketergantungan, kecintaan kita kepada dunia ditepis, lalu digulung, tiba-tiba hati kita cintanya sudah berada dalam atmosfer akhirat. Nah ini, di kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa ini menafsiri hadis Nabi, man aradat dunya, siapa yang
kepingin dunia akan diberi dunia. Ya, tapi orang yang keinginannya akhirat diberi dunia dan akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menafsirkan waman aradallah. Nah, siapa yang tujuannya bukan dunia dan bukan akhirat, tetapi tujuannya Allah, dia akan diberi akhirat dan diberi dunia oleh Allah. Nah, ini gambaran proses melipat tadi, kuantum tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini melipat hawa nafsu kita sebenarnya. Kalau kita melipat hawa nafsu kita, berarti al-ghaibah fillah, lebur dalam Allah, ya, sirna pada Allah. Itu al-ghaibah fillah. Jadi segala apapun, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik, yang ada hanya Allah saja. Maka ini namanya kita sudah melipat at-tayul hakiki, kuantum yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau melanjutkan hubungan dengan melipat nafsu ini berarti apa? Kita ini tidak bergantung mimma fi aidin nas, apa yang ada di tangan kekuasaan manusia, makhluk lain. Ya, ini dalam hubungan-hubungan sosial, agama tetap mendampingi agar proses interaksi sosial antar sesama yang disebut hablum minan nas tadi, jangan sampai hablum minan nasmu itu menumbuhkan perbudakan psikologis, membuat hati kita itu bergantung kepada sesama, lalu menyerahkan nasib kita kepada sesama. Karena itu hablum minallah itu didahulukan oleh Allah, baru hablum minan nas. Agar hablum minan nas adalah pengaruh dari hablum minallah. Hablum minan nas tanpa hablum minallah itu disebut biizin yafna, kemuliaan yang sirna. Tapi kalau ada billah, hablum minallah dulu, akibat hubunganku dengan Allah, aku berhubungan dengan makhluk Allah, maka hubungannya sangat membahagiakan karena ada cinta ketika itu. Cintanya karena cinta kepada Allah, membias kepada sesama. Ini yang maka beliau mewanti-wanti al-ata' minal khalqi hirman wal man'u minallahi ihsan. Al-ata' minal khalqi hirman, pemberian kalau itu dari makhluk itu sebenarnya kita sedang gagal. Maksudnya apa? Pemberian, fasilitas, rezeki, apa saja itu pasti prosesnya kan lewat sesama. Mungkin bukan lewat sesama, artinya sesama makhluk, mungkin bumi, air, pohon, buah-buahan yang Anda tanam sendiri, tumbuh. Ya, kalau ketika kita memetik buah, lalu kita anggap bahwa terima kasih buah, karena tanpa dirimu aku nggak bakal makan. Kalau kita menganggap bahwa pemberian wujud buah itu benar-benar dari pohon itu hirman, berarti sebenarnya kita terhalang dan gagal. Begitu juga ketika kita mendapatkan upah, kita bekerja dibayar oleh perusahaan, oleh negara, oleh perorangan. Ketika kita menerima gaji upah tadi, mengatakan ini uang darimu Pak, dari perusahaan nih, itu namanya sebenarnya kita sedang terhalang, gagal, kita sedang terpuruk. Nah sebaliknya wal man'u minallahi ihsan,
Kalau kita sedang gagal, krisis misalnya, ada krisis nggak bisa panen padi, panen apa saja, atau panen peternakan, perikanan dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat itu semua dari Allah, itu namanya ihsan. Itu satu kebajikan yang indah dari Allah. Kalau itu kita lihat dari Allah, makanya kembali apa saja yang kita terima harus kita nilai supaya tidak hirman, supaya mengandung ihsan. Haruslah, ya Allah, ini darimu. Hati kita, biasakan, kebetulan Anda berdagang di pasar, terima uang dari pembeli, di hati mengatakan terima kasih ya Allah, ini uang darimu Allah. Lesan kita mengatakan terima kasih ya Pak, itu urusan syariat. Hakikatnya harus, ya Allah terima kasih, uang ini tadi darimu. Panen, ya Allah ini panen darimu Allah. Itu baru ihsan namanya. Nah, maksudnya apa? Ihsan itu disebut anta'budallah ka'annaka tarah. Kita melihat apa saja ini, melihat Allah di balik itu semua. Ihsan. Karena tidak satupun benda, minuman, benda ini, buku ini, apa saja, kecuali bahwa Allah mendampingi itu semua. Ada di balik itu semua. Kemana? Ya menuju kepada Dia semuanya. Nah, jadi suasana ihsannya terjaga kita. Ya Allah, apapun yang tampak di dunia ini tidak menjadi hijab antara diriku dengan dirimu Allah. Termasuk yang hubungannya dengan kemuliaan. Kalau dinilai secara sosial ini ya, sosial. Seorang ulama, dia memiliki masa yang beribu-ribu, mungkin berjuta-juta. Orang secara sosial menganggap, wah orang ini mulia ini. Kan begitu. Nah, tapi apa yang terjadi oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami? Suatu ketika beliau, kalau sekarang misalnya datang dari kampung, datang ke Surabaya, ke kota. Orang Gresik, orang Surabaya mendengar kalau Abu Yazid mau datang ke kota itu. Wah, geruduk semua. Bayangkan semua kepengen mendapat barokah. Nah itu suasana di publik memang seperti itu di mana-mana. Itu. Beliau tidak tahu kalau tiba-tiba ada masa besar. Dan beliau melihat ke belakang. Astaghfirullahaladzim, kata beliau. Lalu beliau bermunajat, ya Allah, semoga umat yang begitu banyak ini jangan sampai terhijab darimu gara-gara kehadiranku. Nah, ya. Gara-gara aku di sini, mereka datang karena adanya diriku. Lalu mereka terhijab darimu Allah. Dia nggak melihat engkau, tapi yang dilihat adalah diriku. Begitu juga ya Allah. Jangan sampai masa yang begitu luar biasa ini membuat aku terhijab darimu. Nah ini soal kemuliaan. Beliau nggak kepingin kemuliaan yang hakiki tadi terluka oleh luka adab, luka moral. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Maka al-ata, jadi gimana ya kalau misalnya suatu ketika sampean didukung oleh orang sak Gresik gitu ya, kebetulan Anda jadi tokoh, apakah Anda lari ke gua, ke gunung? Oh ya jangan ya, ngikuti saja
peristiwa Nabi Musa. Ya, Nabi Musa setelah melihat ular tadi sebagai ancaman oleh Allah, "Khudh, ambil." Kata Nabi Musa, "Tidak ya Allah, saya takut. Anda melihat masa besar, ya Allah, ini ancaman bagiku ya Allah. Ini membuat aku tidak bisa berhubungan, nggak melihatmu ya Allah." Kan seperti itu. Kata Allah, ambil Musa, jangan takut. Begitu diambil, berubah menjadi tongkat yang tak berdaya. Artinya apa? Begitu Anda didukung orang sak gresik, aku ingin memandang dukungan ini bersamamu Allah, bukan bersama diriku. Kalau bersama diriku, kepentinganku banyak, biar ini, biar itu macam-macam, itu ancaman. Kalau bersamamu, kehadiran Anda menjadi rahmatan lahum, rahmat bagi mereka malah. Nah ini ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini akan terus al-wukuf fi babih, ya, terus wukuf di pintu Allah. Nah, dengan demikian tidak berpengaruh dukungan itu kepadaku, didukung atau tidak sama saja. Karena kalau tidak didukung, al-man'u namanya. Kalau kita pandang itu semua dari Allah, ihsan, tetap saja mulia. Nah, jadi ukuran-ukuran kemuliaan bisa menjebak diri kita kalau kita itu mengukur dengan ukuran-ukuran kemakhlukan, bukan ukuran-ukuran ketuhanan. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dari soal tolab di depan, ikhtiar ini berakhir dengan pemberian, ya, atau al-man'u dan seterusnya. Maka salah satu pemberian Allah itu memberi pahala, ya, memberi pahala itu pemberian Allah. Jadi kalau para sufi Rasulullah SAW ketika beribadah hanya pengen Allah saja, ketika melihat pahala itu bukan wujud tampaknya pahala yang membuat beliau itu bahagia dan gembira, tetapi yang membuat gembira adalah bahwa pahala itu darimu Allah, gitu loh. Yang membuat gembira itu begitu. Kalau kita ini kan seringkali terjebak, misalnya diberi misalnya mobil oleh seseorang, nah, yang membuat gembira kita mobilnya, itu bukan mestinya yang buat gembira karena aku diberi oleh si A tadi, gitu, karena si A itu kekasihku. Nah, itu kebahagiaannya bisa luar biasa. Tapi kalau melihat mobilnya, begitu mobilnya ada di depan Anda, yang memberi mobil nggak kelihatan. Tetapi kalau Anda diberi mungkin kue kecil banget, yang Anda lihat adalah sang pemberi, maka kecil itu menjadi besar sekali nilainya. Nah, karena soal inilah cara kita memahami, menghayati soal pemberian. Jadi melihat nikmat itu harus cepat melihat al-mun'im, itu baru kita itu alhamdulillah betul. Kalau kita hanya melihat nikmat, nah, dulu pernah saya sampaikan, kita bisa terjebak seperti Bani Israel. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, lihatlah nikmat-nikmatku. Karena Bani Israel itu bandel banget, disuruh yakin kepada Allah itu angel banget.
Kalau begitu, kalau kamu masih sujud, lihatlah nikmat-nikmatku kepadamu. Rincian nikmat-nikmatku. Tetapi giliran umat Rasulullah yang sempurna ini, permintaan Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hei orang-orang yang beriman, umat Kanjeng Nabi ini, ingatlah pada Allah langsung, Al-Mun'im, sang pemberi nikmat. Jangan ingat nikmat-nikmatnya, ingat sang pemberinya langsung. Jalla rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Jauh, maha besar Allah, sama sekali tidak seperti itu, mustahil maksudnya. Jalla rabbuna ayyu'amilahul abdu naqdan, ketika memberi amaliyah, untuk diberlakukan amaliyah itu diamalkan oleh hamba secara kontan, lalu Allah fayujaziyahu nasi'ah, lalu Allah itu mengkredit menunda pahalanya. Tidak, Allah tidak pernah mengkredit menunda pahala balasan, ya, nggak pernah. Anda baru mau mengucapkan basmalah ini ya, orang mengucapkan basmalah kan pasti ada pahalanya. Baru Anda mengucapkan huruf ba-nya saja, belum selesai, baru sudah diberi pahala oleh Allah langsung. Tidak pernah. Pahala menurut Allah, bukan menurut kita. Itu ya. Kalau pahala menurut kita nggak bakal masuk surga. Karena nggak cukup modal pahala kita untuk masuk surga. Yang cukup untuk masuk surga ya pahala yang menurut Allah. Nah ini, jadi nggak usah kita memproyeksi, membayangkan pahala. Ya, apapun yang Anda bayangkan tentang pahala, maka pahala itu sesungguhnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Mala ainun ro'at, ya, wala udhunun sami'at, wala khatra ala qalbi bashar. Pahala, karena itu nggak usah bayang-bayangkan pahala. Kalau Rasulullah SAW bersabda, siapa yang takziah kepada jenazah dapat pahala seperti emas 1 gunung Uhud. Kalau sampai ngantar jenazahnya ke kuburan, ya, dia seperti 2 bukit Uhud. Lalu Anda ketika ziarah membayangkan ada emas, wah gede gitu. Apa seperti itu? Tidak, itu hanya metafor saja. Bukan wujudnya Anda dapat emas nanti. Emas kalau di akhirat ya nggak berarti. Untuk apa? Itu. Ya enggak, Anda diberi emas sebesar langit dan bumi, begitu besok Anda di akhirat, buat apa ini? Buat apa di akhirat ini? Dijual juga nggak laku. Itu. Jadi nggak usah membayangkan pahala. Karena itu Allah itu karena nggak pernah menunda kebaikan kita, dan pahala yang dari Allah itu diberi batas minimal, kata Allah, mendapatkan pahala 10 kali lipat minimal. Itu paling jelek sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga, tergantung keikhlasan kita ketika melakukan amaliyah tadi. Maka para sufi, ikhlas menjadi salah satu topik, tema sentral di dalam ubudiyah. Karena apa? Itu membuat kita bisa menghayati ketak terhinggaan, keagungan dan kebesaran balasan Allah. Coba kalau kita itu enggak ikhlas, kita sulit sekali menghargai pemberian Allah, termasuk pahala dari Allah.
Kita tahajud 3 bulan berturut-turut misalnya, lalu kita mengatakan, mana balasannya Allah, saya sudah tahajud 3 bulan. Nah, itu namanya kita mempersempit cara pandang kita pada pahala, pada balasan. Jadi pokoknya bayangan kita tentang balasan kalau bisa segera dihapus, ya, membikin kita menjadi semakin sempit, semakin sedih. Lalu kita tergolong kalau di Al-Quran apa itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kufur nikmat itu adalah ketika kita tidak menghargai nikmat pahala dari Allah tadi, gara-gara kita ngukur nikmat dan ngukur balasan, lalu kita menjadi sempit. Adzabi lasyadid. Oh, semakin sedih, semakin jauh kita dari Allah. Jadi ada seorang pemuda bermunajat kepada Allah. Ini soal balasan ya, balasan itu langsung loh ya. Saya kemarin berbuat dosa kok nggak muncul ya balasannya. Katanya balasan Allah juga langsung katanya. Nggak pernah ditunda amal burukku, tapi saya kok enjoy aja, malah karirku semakin meningkat gitu, malah saya sukses gitu. Sang pemuda bermunajat kepada Tuhan, ya Tuhan, mana bukti siksamu? Sudah 5 tahun ini saya bermaksiat setiap malam, full maksiat, tapi kok semakin semakin banyak sahabat, rezeki tambah ini dan seterusnya. Nabi Musa diutus oleh Allah, hai Musa, temui pemuda itu, katakan kepada dia ya, sejak 5 tahun dulu saya sudah menyiksa dia sampai sekarang gitu. Si pemuda kaget, mana bukti siksanya? Bukti siksanya adalah ketika dia lupa, nggak ingat kepadaku, dan dia tidak mau kembali kepadaku. Itulah siksaanku. Kita ingat iblis ya. Iblis itu dihukum, disiksa oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan orang-orang dari Allah, orang beriman. Ini sepintas kan tidak seperti bukan siksaan itu ya, tapi bagi iblis itu siksaan luar biasa. Seperti kita sudah terbiasa sehari-hari sudah berbuat baik, beribadah, tiba-tiba Anda diperintah oleh orang lain, tolong Pak, sampean bertugas melarang orang-orang di masjid itu sholat gitu. Anda melarang sholat orang-orang ke masjid, di masjid, kan tersiksa Anda. Ya, itu yang dialami oleh iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya mau tanya, apakah betul ada sebuah anggapan bahwa malaikat itu hanya mengetahui apa ibadah zahir kita, tidak mengetahui ibadah batin kita? Urusan ibadah batin kita hanya urusan kita dengan Allah yang. Terima kasih. Baik, jadi selama amaliyah yang diberikan oleh para guru kita itu ya amaliyah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau Rasulullah SAW dan Allah sendiri menjanjikan pahala surga ini dan seterusnya, nah, itu maksudnya apa? Apakah bagi para arifun itu surga itu tidak ada? Ada, tetapi yang disebut surga kualitasnya naik ya, kualitas surgawinya yang berbeda ya. Jadi ini kira-kira seseorang dibisiki dengan rayuan yang indah, nggak mempan gitu ya, ini lagi nggak mempan, ya sudahlah saya kasih tempe goreng saja, oh mempan rupanya. Nah, jadi tetapi
masa kita, artinya gini loh, kita harus meningkatkan kualitas iman itu, iman kepada, termasuk iman kepada surga, iman kepada apa itu hari akhir, akhirat, yu'minuna bil ghaib, termasuk surga misalnya, bahwa surga itu ada. Tetapi jangan sampai yang terbesit di dalam imajinasi kita tentang surga itu adalah sebuah suatu makhluk tanpa Allah. Nah, ya toh, kalau surga tanpa Allah, al jannatu bi ghairillah, surga tanpa Allah, lalu terbayang di dalam diri kita, wah nanti bidadari, enak, perhiasan, apa saja yang kita dapat. Kok tanpa Allah tiba-tiba? Itu jahanam, neraka itu tadi sebenarnya. Wan naru billahi jinan, neraka, tapi kalau bersama Allah surga itu. Ya, surga. Kenapa? Selama ini neraka yang kita bayangkan sebuah siksaan, ini menyedihkan. Kan memang itu tanpa Allah. Coba kalau ada Allah, itu semua hilang, sirna. Nah, ini jadi makanya awal tadi ketika Rasulullah, Allah menjanjikan pahala surga, jangan pernah dibayangkan itu. Nanti bisa-bisa bayangan kita tentang surga adalah surga yang tanpa Allah. Itu. Nah, bagi orang di zaman Rasulullah dulu mungkin menganggap bangunan seperti masjid ini sudah kayak surga zaman itu. Itu. Loh, zaman berubah nanti beda lagi. Beda lagi, karena itu nggak bisa dibayangkan. Jadi membiasakan itu tadi, membiasakan ketika kita menerima rizki di dunia ini harus ada rasa Allah di balik rizki itu, ya, rasa ilahiyah. Ya Allah, Engkau Allah. Nah, maka ketergantungan kita kepada wujud rezeki hilang, pada sang pemberi rezeki malahan ketergantungan kita. Kemudian pertanyaan tadi apa tadi Mas? Tentang malaikat, ya. Ini karena innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Itu Allah yang melihat hatinya, yang tersembunyi di dalam hati. Keikhlasan seseorang tidak pernah bisa dicatat oleh malaikat. Amaliyahnya dicatat, amalnya dicatat, keikhlasannya Allah sendiri yang mencatat. Seperti pahalanya orang puasa, itu Allah sendiri yang mencatat. Wa ana adzibi, aku sendiri yang balas. Itu karena Allah sendiri yang mencatat. Ya, termasuk puasa sunnah, bukan hanya puasa wajib. Ya, orang berpuasa itu sebuah ibadah yang sangat private rasanya, sangat individual dengan Allah, karena dia sedang menepiskan segala hal selain Allah, ditahan. Puasa itu kan menahan al-imsak, imsak angkul lima siwah, dari segala hal selain Allah sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi pikiran masih dicatat oleh malaikat, tapi yang di hati tidak, yang di dalam sini. Termasuk orang berpikir ingin melakukan kejahatan, berdebat dulu malaikat, jangan dicatat dulu. Nanti kalau dia tobat kan nggak, jangan kamu catat, walaupun dia asalnya punya niat gitu. Nah,
Ini gambaran mengenai quality keikhlasan. Jadi termasuk jangan sampai ketika kita berbuat ikhlas itu kita pikir keikhlasan itu standarnya yang bagaimana ya. Wah, saya tadi sudah ikhlas bener itu. Orang yang merasa sudah ikhlas itu ikhlasnya belum ikhlas. Ya. Karena itu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan hakikatul ikhlas tarkul ikhlas. Nah, itu hakikat ikhlas itu meninggalkan ikhlas, meninggalkan bisa ikhlas, meninggalkan seakan-akan sudah ikhlas, meninggalkan pokoknya tentang ikhlas yang berhubungan kalau ini nanti pahalanya sekian, amal jazanya sekian. Nah, ya itu sudah ikhlas, tapi belum hakikatul ikhlas, kira-kira begitu ya. Nah, Allah itu kepingin membebaskan diri kita dalam proses ubudiyah ini dengan cara apa? Jangan ada imajinasi apapun. Pokoknya kamu menghadap aku ya, sudahlah aku dan engkau saja di sini hambaku, gitu. Jangan ada yang lain-lain, jangan ada rasa ini, pengen ini, macam-macam. Ya. Ini yang memudahkan kita, seperti baru saja saya sampaikan di Masjid Akbar itu, coba kita memulai ya mengamalkan salah satu ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari, adzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Zikir di dalam sholat itu lebih utama dibanding zikir di luar sholat. Zikir di luar sholat ya, tapi nilainya sangat utama ketika kita lakukan di dalam sholat. Maka kita harus belajar itu. Suasana zikirnya harus musyahadah, muraqabah, suasana ma'rifah ketika sholat itu harus muncul betul. Itu namanya Anda sedang berzikir di dalam sholat. Apapun yang Anda baca, gerakan apapun ketika kita sedang sholat harus full Allah. Nanti baru Anda merasakan kapan ya sholat lagi gitu ya. Kapan sholat lagi gitu. Bukan kayak waduh komu kusala aras-arasen gitu ya. Itu gak ada itu. Karena di dalam sholat ada liqa Allah. Gak usah nunggu di surga. Di akhirat nanti untuk liqa sekarang ini sudah. Sekarang ini liqa itu. Kalau melihat Allah dengan mata kepala, besok di surga. Untuk liqa ya sekarang ini. Nanti malam aja saya kalau tahajud saya tak liqa, ya nggak usah juga begitu. Ya saat ini juga sudah, ya sekarang ini juga gitu. Allahu hadiri, Allah lah yang hadir. Ya. Demikian ya Bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita senantiasa mendapat maunah dari Allah, hidayah, sehingga benar-benar berada dalam atmosfer siratal ladzina an'amta alaihim itu tadi ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.